wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin yang biasanya membaca Umdatul Ahkam. Sekarang kita ganti tema sesaat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini sesuai dengan yang sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang aneka hadis dhaif di bulan Rajab. Namun sebelumnya, agar nanti yang merem kelihatan, mungkin soft di depan diisi ya, biar yang merem-merem tuh kelihatan, Pak. Karena kalau semuanya ngeblok di belakang tuh nggak lihat siapa yang melek, siapa yang merem ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kami akan berikan sedikit muqaddimah berkaitan dengan masalah hadis dhaif. Jadi hadis itu bertingkat derajatnya, karena ini berbicara tentang masalah validitas. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keistimewaan, yaitu adanya sanad. Maka kaum muslimin sering disebut dengan ummatul isnad. Ummatul isnad itu apa? Umat di mana ketika mereka menyampaikan sesuatu itu berdasarkan sanad. Ada istilah umat isnad. Isnad itu dari kata sanad. Sanad itu apa sih, Pak? Sanad itu adalah rangkaian manusia yang dia meriwayatkan berita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana seperti ini. Di sini ada Imam Bukhari. Imam Bukhari hidup di tahun berapa? Beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal tahun berapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Sehingga bisa kita pastikan yang namanya Bukhari tidak pernah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam posisi ini bagaimana Bukhari bisa menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja harus ada orang-orang di sekitar atau orang-orang sebelum Bukhari yang menyampaikan berita itu. Maka orang-orang sebelum Bukhari yang menyampaikan berita itu, misalnya kita sebut A, B, C, ini terlalu pendek ini ya. Kita sebut misalnya A, B, C, D, E dari Nabi SAW. Berarti di sini ada 5 ya. Terkadang ada 5 orang, terkadang ada 4 orang. Kita pasti akan menggunakan metode ini, bahwa Bukhari dari A, A dari B, B dari C, dari D, dari E ini adalah sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mungkin bisa dilakukan seperti ini. Deretan orang ini disebut apa tadi? Sanad. Disebut sanad. Maka tidak akan diterima kalau Bukhari mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sementara sanadnya enggak ada. Dia hanya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Loh, dari mana kamu tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Lewat mimpi. Itu tidak diterima. Sehingga ilmiahnya sanad itu terukur. Maka ketika ada orang mengatakan Bukhari
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama lewat mimpi. Nah, kalau lewat mimpi ini tidak diterima. Saya bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian beliau menyampaikan seperti ini, itu tidak diterima. Karena ini tidak terukur. Tidak terukur itu artinya tidak bisa diteliti validitas mimpi itu. Itu kan kembali kepada pengakuan pribadi masing-masing. Kita tidak memungkiri bahwasanya yang bersangkutan orang soleh yang jujur misalnya. Bukhari ketika ngomong saya bermimpi, kita tidak menuduh beliau berdusta. Itu mungkin. Namun apakah mimpi yang dia lihat itu bisa jadi datang dari setan? Tapi kan Nabi SAW tidak bisa diserupai oleh setan, betul. Tapi mungkin saja setan berubah wujud jadi sosok tertentu yang bukan Nabi SAW, kemudian ngaku Nabi. Seperti dulu pernah kita ceritakan ya. Ada orang yang dia melihat sosok yang berambut hitam, berambut putih, jenggotnya putih semua, kemudian pakai jubah, lalu dia ngaku saya Nabi. Ya. Padahal dia bawa tas Hello Kitty misalnya. Nih ini kadang orang jadi nggak bisa, misalnya nggak bisa ngukur. Padahal jika kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah yang dulu pernah kita bahas ya, tentang kepribadian Nabi SAW, Rasulullah SAW sampai beliau wafat ubannya hanya bisa dihitung, kata Anas bin Malik. Jadi kalau yang dilihat putih semua, rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua, yang kamu lihat itu bukan Rasulullah SAW. Dan mungkin saja sosok yang dia lihat ini mengatakan aku Nabi, atau dalam bayangan dia yang saya lihat adalah seorang Nabi, padahal aslinya bukan Nabi. Lebih dari itu, mimpi dalam agama kita itu hanya berlaku untuk para nabi yang bisa diakui sebagai bagian dari wahyu. Mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, termasuk juga mimpinya Yusuf, mimpinya Yakub, dan mimpi orang-orang soleh yang menjadi para nabi. Sementara mimpi manusia biasa yang bisa hanya jadi istinaf. Istinaf itu pengantar akan adanya takdir. Besok akan ada seperti ini, itu namanya istinaf. Istinas ya, istinas itu jadi orang merasa ketika menjumpai kejadian itu dia tidak menganggap ini hal yang asing, karena sepertinya dia pernah menjumpai itu. Baik, atau kemungkinan yang kedua adalah lewat jin. Ini jin usia panjang. Misalnya jin ini usianya 500 tahun. Jin usia 500 tahun. Tapi bisa enggak misalnya orang mengatakan haddatsani jinniyun, saya mendapatkan berita dari jin. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Nah, kayak gini nggak bisa. Kenapa, Pak? Karena jin tidak bisa kita pastikan identitasnya. Jin ini pembohong ataukah jin pendusta, atau jin soleh, atau jin seperti apa? Wallahu a'lam. Bisa saja dia ngaku saya jin soleh, jin baik, saya tidak bohong, tapi saya nggak bisa kenal dengan kamu. Kamu itu seperti apa kepribadianmu? Nggak bisa. Beda dengan ini ya. Kalau ini bisa di tracking. Ini bisa di tracking. Nge-tracking jejak apa namanya? Jejak politik ABCDE atau jejak kehidupan ABCDE itu bisa melalui apa, Pak? Biografi mereka. Makanya para ulama ketika mereka menyebutkan hadis ini sahih, itu setelah meneliti jejak hidup ABCDE, baru kemudian mereka menyampaikan hadis ini valid.
Karena deretan orang-orang ini ada identitas yang dikenal dan mereka punya status sebagai orang yang terpercaya, thiqah dan seterusnya. Baik. Beda dengan umat yang lain ya. Umat yang lain itu tidak punya sanad. Misalnya, mungkin kalau Bapak Ibu mau melakukan sosial eksperimen ya, membuktikan, Pak, kita ini kan berbeda dengan umat Nasrani pada satu prinsip, bahwa Tuhan itu Trinitas. Tuhan itu Trinitas, 3 tapi 1. Meskipun dalam hal ini kan beda-beda ya, antara kelompok yang saya nggak tahu ya, kelompok apa itu punya pemahaman yang berbeda-beda berkaitan dengan masalah ketuhanan. Padahal mereka semua Nasrani. Maka ada Nasrani yang anti patung dan ada Nasrani yang gerejanya pakai patung. Betul kayak gitu ya? Nah. Katanya seperti itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan. Ya, di posisi Tuhan itu Trinitas. Mereka ditanya, ajaran ini ada di mana sih? Apakah di Injil itu ada? Terus kalau itu yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa, Yesus pernah seperti itu. Kamu pernah ketemu Yesus kapan? Sanadmu mana? Itu kan nggak bisa. Jadi dari fulan sampai Yesus itu nggak ada. Sehingga dari masa silam, karena Nasrani ada lebih dulu dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Orang-orang Nasrani di zaman Nabi SAW tidak bisa membuktikan kalau ini ajaran Yesus melalui sanad. Adanya hanya kitabnya. Nah, masalahnya kitab ini Allah memberitahu dalam Al-Quran telah mengalami perubahan. Siapa Pak yang ubah? Pelakunya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab di antara mereka, para oknum. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka telah mengganti-ganti isi dari al-kalimah, maksudnya adalah isi dari Alkitab, an mawadhi'ihi, tidak sebagaimana aslinya. Maka dalam Taurat dan Injil yang kita imani sebagai kitab yang turun dari Allah, tapi Al-Quran menyampaikan di sini ada perubahan, maka kita tetap mengimani itu datang dari Allah, tapi kita tidak meyakini 100% benar. Mengingat ada sebagian yang dia telah diubah dan diganti oleh para oknum, dan itu yang menyebabkan mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan akidah kamu seperti ini asal usulnya mana. Kalau kita kan semuanya punya ya. Misalnya Bapak saya tanya, coba Anda punya akidah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa ya. Baik. Apa dasarnya? Al-Ikhlas. Kita dengan mudah mengatakan qul huwallahu ahad. Kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apa dasarnya? Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah di Quran banyak enggak? Banyak sekali. Kalau kita searching kalimat la ilaha illallah atau la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, itu banyak sekali. Coba misalnya la ilaha illa, begini ya kalimatnya. Illa. Ketika orang mengatakan, kenapa kaum muslimin punya prinsip la ilaha? Karena prinsip seperti ini banyak sekali. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di Ali Imran la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ini banyak sekali loh. Jadi prinsip kita dalam beragama itu banyak gitu ya, dan mudah untuk didapatkan. Makanya kadang kita sulit percaya
kalian jadikan ini prinsip tapi kesulitan untuk nyari bukti. Kalian jadikan ini prinsip tapi buktinya ada di mana? Kesulitan mereka nyari. Itu kan aneh jadinya. Kalau prinsip kan seharusnya banyak ya. Misalnya, apakah Anda mengakui kedaulatan negara Anda? Oh, mengakui. Kamu dapat dari mana? Saya buka UUD 45, ada tertera banyak di situ. Karena itu prinsip. Sesuatu yang prinsip seharusnya dasarnya itu banyak. Tapi kalau sesuatu yang prinsip kok dasarnya, carikan dasarnya, bingung, harus melalui penelitian panjang, itu kan berarti kita curiga di karang jadinya. Karena sesuatu yang prinsip seharusnya dasarnya banyak. Dan itu selalu saya jadikan sebagai prinsip. Prinsip harus banyak dasarnya. Kalau prinsip kok saya carikan dasarnya, pasti ada. Loh, berarti dia ketika beramal itu nggak dasar. Saat dia melakukan, dia nggak punya dasar. Baru dia mau carikan. Dan beberapa dialog ya dalam masalah agama, ketika orang itu berbicara masalah prinsip, kok kemudian dia pakai dalilnya itu belak-belok, nah berarti kita bisa katakan ajaran kamu ini pasti nggak benar. Sebagai contoh ya, kalau boleh nyinggung kelompok tapi dalam Islam misalnya, ketika terjadi dialog antara, meskipun ini tidak terbuka, dilakukan di tempat tertutup. Misalnya LDI itu kan punya prinsip, kalau nggak ngikuti imam maka dia keluar dari Islam. Terus imam yang dimaksud adalah imam mereka. Baik. Mengatakan tidak mengikuti imam keluar dari Islam, sebutkan dasarnya. Itu pakai penelitian itu lama gitu ya. Lama sekali baru bisa ketemu. Dan ternyata yang mereka gunakan adalah pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innahu la dina illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imamah. Tidak ada agama kecuali dengan jamaah dan tidak ada jamaah kecuali dengan imamah. Baik. Pernyataan Umar ini anggaplah misalnya itu sahih sampai Umar. Pertama, Umar itu nabi atau bukan? Bukan. Lalu kenapa kalian jadikan itu sebagai layaknya pernyataan nabi? Padahal itu perkataan sahabat. Satu misalnya. Tapi kan itu adalah tokoh kaum muslimin yang disepakati. Baik, kita terima sekarang. Pasti pernyataan Umar ini benar. Karena ini datang dari seorang Umar. Selanjutnya, kita sepakat misalnya agama itu harus ada jamaah. Dan banyak kegiatan agama itu berjamaah. Misalnya apa, Pak? Sholat Id itu berjamaah. Jumatan berjamaah. Jumatan sendirian bisa nggak, Pak? Jumatan sendirian? Batal, Pak. Nggak ada Jumatan sendirian. Baik. Dan aneka ibadah-ibadah yang lain berjamaah. Sehingga nggak mungkin kegiatan agama yang demikian banyak itu tanpa ada jamaah, itu nggak mungkin. Itulah makna yang benar. Tapi mereka maknai jamaah itu adalah jamaah mereka. Nah sekarang berikan kami bukti bahwa jamaah itu jamaah kamu. Kalau bukan jamaah kamu dianggap tidak sah Islamnya. Nah mereka nggak bisa memberikan bukti. Apalagi jamaah kamu, imam kamu. Kita punya banyak imam. Di Marhama ada imam ya. Pak Nur Hasan jadi imam sholat subuh. Nanti Pak Zainal jadi imam sholat isya. Banyak imam. Imam sholat berjamaah. Kemudian negara punya imam, yaitu seorang presiden yang diakui keabsahannya. Negara yang lain punya imam yang berbeda dengan negara yang sebelahnya, dan seterusnya. Nah itu contoh ketika jadi prinsip, tapi ketika diminta untuk dalil atau dasar, bingung mereka. Kayak gini bisa kita katakan berarti pemahaman kamu nggak benar. Prinsip itu seharusnya banyak. Dan dia tidak keluar dari Al-Quran maupun hadis sahih yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik. Selanjutnya,
Berikutnya berkaitan dengan masalah hadis dhaif. Sekarang kita berbicara tentang masalah hadis dhaif. Jadi tadi kita menyampaikan apapun yang datang dari Nabi SAW itu harus bisa dibuktikan validitasnya. Nah, validitas itu melalui kajian yang terukur, yaitu kajian sanad. Sanadnya seperti apa? Dari fulan sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW. Maka orang ketika berbicara tentang masalah ini dari Nabi SAW itu ada buktinya. Nah, hadis dhaif itu bertingkat. Ketika sebuah hadis tidak bisa dibuktikan validitasnya, maka statusnya hadis dhaif. Kita tuliskan di sini ya. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak bisa dibuktikan validitasnya. Menyampaikan berita dari orang besar itu kan seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian. Misalnya, saya mendengar Pak Presiden menyampaikan seperti ini, dan itu jadi keputusan negara. Kalimat kayak gini kan berarti perlu apa? Perlu pembuktian. Misalnya ya, A menyampaikan dari Presiden, yang kedua dari Pak Ijo. Dan misalnya A menyampaikan, saya itu mendengar Pak Presiden menyampaikan seperti ini dan itu jadi undang-undang baru di negara kita. Misalnya ya. Baik. Dengan A menyampaikan, saya tadi mendengar kata Pak Ijo seperti ini. Kira-kira Pak, berdusta atas nama Presiden dengan dusta atas nama Pak Ijo, konsekuensinya sama atau beda? Sama atau beda Pak? Sebentar, ini belum fokus ini. Saya ngantuk ini. Saya ulang ya. Kalau orang ngomong di tempat umum, dia menyampaikan Pak Presiden ngomong seperti ini, dengan dia bilang tetangga saya Pak Ijo ngomong seperti ini, sama-sama dusta. Itu kira-kira konsekuensinya sama atau beda? Bedanya di mana Pak? Bedanya di mana? Masalah pengaruh kan ya. Dia bicara atas nama Presiden, itu kan pengaruhnya luas. Karena yang berkepentingan dengan pernyataan Presiden itu banyak. Tapi kalau dia bicara atas nama tetangganya yang bernama Pak Ijo, mbok gue ngapusi, nggak ngefek kan? Apa urusanku dengan pernyataan Pak Ijo? Begitu kan? Apa urusanku dengan pernyataan Pak Ijo? Maka orang berdusta atas nama Pak Ijo dengan berdusta atas nama Presiden, nilainya beda. Baik. Apalagi kita bisa ngukur ya, seorang nabi. Apalagi seorang nabi. Sehingga kalau A berdusta atas nama nabi, ini kepentingannya seluruh umat. Seluruh umat itu lintas negara. Kalau ini hanya skop seluruh rakyat satu negara, ini hanya setengah RT. Misalnya ya, pengaruhnya hanya di setengah RT. Jadi kenapa berdusta atas nama Nabi SAW itu berbahaya? Karena kaitannya dengan seluruh umat. Orang menyampaikan seperti ini, efeknya kepada seluruh masyarakat, seluruh umat. Seluruh umat itu siapa Pak? Ya semua umat. Tidak hanya yang ada di Indonesia, termasuk juga di negara-negara yang lain. Orang menyampaikan pernyataan presiden, padahal presiden nggak pernah ngomong kayak gitu. Ini kan kaitannya dengan seluruh rakyat di satu negara, sehingga pengaruhnya lebih sempit dibandingkan seorang nabi.
apalagi cuman Pak Ijo. Baik. Oleh karena itu, menyampaikan hadis dari Nabi SAW dan menyampaikan sebuah pernyataan dari Nabi SAW harus didasari oleh prinsip kehati-hatian. Dari sinilah kemudian ulama memberikan kaidah menyampaikan apa? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus didasari prinsip apa tadi, Pak? Saya sebut aja penuh hati-hati. Penuh hati-hati, bukan penuh hati ya. Bukan sepenuh hati tapi penuh hati-hati. Semuanya harus didasari oleh prinsip waspada. Pastikan valid. Kalau itu tidak valid, jangan nyampaikan dari Nabi SAW. Lebih dari itu ada banyak ancaman. Coba kita lihat di sini. Nabi SAW pernah bersabda, "Man kadzdzaba anni bihaditsin, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja dusta atas namaku, maka siapkan tempatnya di neraka. Jadi ancamannya disampaikan oleh beliau untuk menghalangi masyarakat kaum muslimin jangan mudah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak main-main. Yang dusta atas nama beliau, siapkan tempatnya di neraka. Baik. Pak, tapi kan hadis ini berlaku bagi pendusta yang buat hadis. Jadi begini. Yang terlibat atau saya tulis ya pemeran penyebaran berita palsu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu adalah pembuatnya yang membuat redaksi hadis palsu, ini ancaman neraka. Yang tadi kita baca hadisnya ya. Dari mana kamu tahu itu diancam neraka? Hadis muttafaqun alaih. Tapi saya nggak percaya muttafaq alaih. Ya sudah kalau kayak gitu. Nggak percaya Bukhari Muslim, saya nggak, itu bukan urusan saya. Karena bagi kita seorang Muslim yang kenal dengan Sahih Bukhari Muslim, begitu ini riwayat Bukhari Muslim, kita gimana? Yakin sahih. Masalah dia mengatakan saya nggak percaya, ya itu urusan kamu. Karena kita sudah sampaikan pada titik yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa tingkat validitas kita adalah ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang kedua, orang yang menyebarkannya. Orang yang menyebarkan. Dia bukan membuat, tapi dia yang menyebarkan. Dia terima, kemudian dia sebarkan. Coba kita lihat hadis berikut. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dengan satu hadis dan dia menduga hadis itu dusta. Sebentar. Baik. Fahuwa ahadul kadzibain, maka dia menjadi salah satu pendusta. Sebentar, lagi loading. Oh ya, putus. Internetnya putus ya.
Sebentar, internetnya lagi turun ya. Baik, jadi untuk tingkatan orang kedua, dia menyebarkan hadis padahal dia punya dugaan hadis itu palsu. Maka disebut oleh Nabi SAW sebagai salah satu pendusta. Dan kalau berita itu datang dari pendusta, maka wajib ditolak. Begini ya. Tadi kita mendengarkan surat Al-Hujurat saat sholat subuh. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik membawa berita, maka lakukanlah tabayyun. Baik. Kaitannya dengan ini adalah bahwa orang fasik itu ada dua kemungkinan. Berdusta dan tidak berdusta, kan gitu ya. Orang fasik ada dua kemungkinan. Kenapa dilakukan tabayyun? Karena ada dua kemungkinan, antara bohong dan tidak. Berarti kalau yang menyampaikan berita itu bukan orang fasik, diterima. Kemudian di sini ada kemungkinan, jika yang orang fasik ini kan ada dua ya, dia pendusta, dia tidak pendusta. Kalau kemudian itu terbit dari kedustaan, maka kita akan mengatakan berita ini pasti bohong. Tapi kalau orang fasik itu tidak berdusta, maka bisa kita terima. Maka diperintahkan untuk tabayyun. Namun jika statusnya sudah pendusta, ya sudah ditinggalkan. Ya. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Sebentar ya. Jadi mohon maaf pemirsa, ini internetnya down. Karena internet lagi down, sharingnya putus. Alhamdulillah. Hostnya di sana. Hostnya pindah, hostnya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi ada dua pelanggaran ya, yang terjadi ketika orang menyampaikan hadis tentang atau kedustaan dari Nabi SAW. Yang kedua ini. Kalau tadi yang membuat itu ancamannya neraka. Hadisnya muttafaqun alaih. Sekarang yang menyebarkan. Kalau yang menyebarkan ancamannya ini. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man haddatsa anni haditsan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain."
Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, menyampaikan, dia bukan membuat. Wa huwa yara annahu kadzibun, atau wa huwa yura annahu kadzibun, dan dia punya anggapan hadis itu dusta. Jadi dia tahu hadis ini enggak benar, tapi tetap disebarkan. Mungkin karena menarik, mungkin karena hadis itu dia punya kepentingan dengan hadis itu, sehingga tetap dia sebarkan. Kata Rasulullah SAW, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia merupakan salah satu di antara pendusta. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Baik, kita lanjutkan. Dalam posisi ini, ketika dia menyebarkan hadis palsu, maka statusnya disebut sebagai pendusta. Terus tadi begini, kita mendapatkan pelajaran dari surat Al-Hujurat. Kalau ada berita dari orang fasik, lakukanlah tabayyun. Maka berdasarkan ini, berita itu ada 3 kemungkinan. Berita ada 3 kemungkinan. Sehingga ada 3 kemungkinan. 1, yang menyampaikan bukan fasik, maka terimalah. Yang kedua, yang menyampaikan orang fasik, maka di sini gantung ya, tabayun. Yang ketiga, yang menyampaikan fasik pendusta, karena semua pendusta pasti fasik. Ini langsung tolak. Yang fasik, karena fasik ada 2 kemungkinan, dia bisa jadi benar, bisa jadi bohong. Makanya ada perintah tabayyun. Kenapa tabayyun ini ada jadi benar, ada kemungkinan bohong. Maka lakukanlah tabayyun, sebab di situ ada kemungkinan bohong. Nah, kalau dia sudah jelas bohong, ya ditolak. Maka ketika yang menyampaikan adalah pendusta, berita itu tidak bisa diterima. Ini landasan kenapa hadis itu perlu ada penjelasan sanadnya. Nah, selanjutnya tidak valid itu bertingkat. Tidak valid itu bertingkat ya. Tidak valid itu bertingkat, ada yang tingkatannya paling parah. Tingkatannya paling parah itu apa, Pak? Yang sering disebut dengan la aslalahu. La aslalahu itu bahasa kita ya ngarang. Mau dicari di kitab apapun tidak ada itu, Pak. Kitab-kitab hadis maksudnya. Hadis inilah aslalahu. Itu dicari di kitab hadis itu tidak ada. Yang kedua, palsu atau maudhu. Ini hadis maudhu, hadis palsu. Ini masih ada di kitab hadis, tapi di antara deretan perawinya ada yang orang secara sengaja berdusta. Ada perawi yang punya catatan, yang dia punya catatan suka buat hadis. Yang ketiga, dhaif banget. Ini ada perawi pendusta. Meskipun kita tidak tahu perawi pendusta ini apakah membuat hadis itu atau bukan. Tapi kalau yang maudhu, ada perawi dia suka membuat hadis. Nah, orang ini suka buat hadis loh ya. Ya sudah, langsung ditolak. Berarti kemungkinan yang bikin hadis dia. Maka hadis itu disebut dengan hadis palsu. Dan ada
yang keempat dhaif di bawahnya, dhaif ringan. Dhaif ringan sebabnya ada banyak ya. Bisa karena pernah berdusta tapi dalam urusan dunia, itu jadi catatan. Maka kemungkinan dalam urusan agama, kemungkinan bisa jadi dia ada peluang itu, maka ditinggalkan hadisnya. Baik. Nah, jadi ini semuanya dilakukan dalam rangka untuk memastikan validitas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam menyampaikan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh apa tadi, Pak? Butuh prinsip hati-hati, karena ini menyangkut kepentingan seluruh umat. Tidak sebagaimana kau menyampaikan hadis dari Paijo, dari Paimin, dari Bejo. Kalau ngomong dari Paijo, dari Paimin, dari Bejo, walaupun dusta, efeknya lebih ringan, lebih kecil. Nah, sekarang apa hukumnya mengamalkan hadis dhaif? Nah, di sini saya sebutkan syaratnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa syarat bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Satu, dhaifnya tidak parah, ghairu syadid. Maka tidak boleh mengamalkan hadis ketika di perawinya itu ada kadzabin, salah seorang pendusta, atau al-muhtammina bil kadzib, atau orang yang dituduh sering berdusta, atau orang yang kalau ngomong sering salah dan parah salahnya. Yang kedua, ayan dari tahta aslin ma'mulin bihi, ada hadis sahih yang menjadi landasannya. Yang ketiga, alla ya'taqida 'indal amal bihi thubutahu, dia tidak meyakini indal amali bihi thubutahu, dia tidak meyakini ketika mengamalkan hadis itu bahwasanya ini valid. Bal ya'taqidu al-ihtiyat, tapi yang ada dalam keyakinan dia adalah sikap kehati-hatian. Ya. Saya melakukan seperti ini ya, barangkali ini ada peluang pahala. Itu yang dimaksud dengan sikap kehati-hatian. Artinya dia tidak meyakini itu valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam mengamalkan dia punya prinsip kehati-hatian, semoga dengan ini saya dapat pahala. Baik, dari sini jamaah, kita ketika beramal itu kan karena keyakinan ya. Anda melakukan seperti ini kenapa? Karena saya yakin nanti akan ada pahala besar. Nah, yakin itu kalau dalam hadis dhaif tidak boleh, karena ini nggak valid. Bagaimana kau bisa yakin? Apalagi mohon maaf ya, ketika sudah terlanjur yakin, punya banyak keutamaan, ternyata kosong. Kenapa? Palsu. Kok hasilnya nggak ada? Dia diprank sama hadis palsu. Saya sudah terlanjur meyakini ini kayak gini, ternyata hadis ini ngeprank. Siapa yang beramal ini nanti dapat 1000 bidadari misalnya. Begitu diamalkan nggak ada apa-apa. Loh, kok kamu yang bilang dapat 1000 bidadari siapa? Ini ada hadis. Oh, palsu kayak gitu kok dipercaya? Itu ibarat ada pengumuman palsu di gardu, silahkan nanti datang ke balai desa, setiap kakak dapat BLT 1 juta. Terus bapak memfoto informasi itu, datanglah ke mana? Balai desa. Pak, katanya ada pengumuman kayak gini, saya mau minta 1 juta. Kamu dapat dari mana? Tempelan di gardu. Oh, berita palsu kayak gini kok. Nah, dia sudah terlanjur sampai balai desa, prank. Saya waktu di mana? Di salah satu kantor provider ya, provider nomor telepon. Tiba-tiba ada mahasiswa datang ke sana bawa KTP, bawa berkas. Terus ditanya sama CS-nya, "Bapak mau apa?" "Saya mau ngambil hadiah." Saya mendapatkan SMS dari provider ini bahwa saya akan mendapatkan hadiah
mobil apa gitu, entah Alphard atau apa. Dan ini bukti SMS-nya. Ditunjukin. Karena disyaratkan itu harus bawa ini. Dia bawa berkas itu, Pak. Baik. Sudah? Orang ini kan tidak ngecek validitasnya. Tapi dia dengan PD-nya datang ke sana mau ngambil hadiah. Dan di depan tadi saya lihat ada banyak mobil parkir. Itu punya direktur, Pak, yang ini punya wakil direktur, yang ini. Bapak mau ngambil yang mana silahkan, nanti tak laporkan ke polisi. Iya, kemudian dia diberitahu, Pak, ini berita nggak valid. Bapak dapat SMS yang tidak valid. Wah, apalagi kalau sudah pakai telanjur, syaratnya tolong transfer dulu dengan nilai sekian, korbannya banyak. Korbannya apa? Banyak. Sudah telanjur dia berjuang dengan transfer, prank. Ada kayak gitu, Pak. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran orang yang diprank hadis palsu. Sudah terlanjur sungguh-sungguh dia beramal, ternyata nggak ada apa-apa. Baik, ini kumpulan hadis palsu terkait bulan Rajab. Nah, nanti saya share saja, sehingga pengantarnya tadi yang lebih penting. Karena setelah kita tahu seperti itu, tentu kita tidak ingin jadi orang yang diprank dengan hadis-hadis seperti ini ya. Artinya buat apa itu diperjuangkan, sementara ternyata hasilnya nggak ada. Sebab ini tidak berasal dari Nabi SAW maupun dari Al-Quran. Kalau nggak ada dari situ, kamu punya harapan dari mana? Karena harapan itu seharusnya dari siapa? Allah. Baik di Al-Quran maupun dari Nabi SAW melalui hadis yang sahih. Baik. Contohnya ini. Hadis tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Siapa saja yang puasa di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat, ini panjang ini ya, maka dia tidak akan mati sampai dia melihat tempatnya di surga atau dia diperlihatkan. Nah, kayak gini kalau misalnya dia sudah lakukan, berharap diperlihatkan tempatnya di surga, kok nggak ada ya, Pak? Nah, itu kan yang tadi kita maksudnya. Yang kamu perjuangkan adalah sebuah amal, tapi amal itu tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Dari mana kau bisa berharap pahala itu? Kemudian barang siapa yang sholat pada malam pertengahan bulan Rajab sebanyak 14 rakaat, setiap rakaat baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 20 kali. Ini juga hadis palsu. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Siapa yang berpuasa sehari karena Allah, maka Allah akan mencatat baginya puasa 1000 tahun. Nah, biasanya fantastis ketika menyebutkan keutamaan-keutamaan itu. Dan dulu saya sering seperti ini, Pak. Dulu ya. Saya mungkin bisa disebut khatam atau tidak ya, tapi itu masa silam. Duratun Nasihin tuh saya baca semuanya, dan dulu seneng saya dengan yang kayak gini. Dan saya baca itu kitab Duratun Nasihin waktu saya SMP, itu khatam. Nah, kemudian berusaha untuk mengamalkan, dan kalau menyampaikan keutamaan-keutamaan tuh fantastis semuanya. Misalnya dulu apa ya, barang siapa yang baca kalimat apa nanti akan tercipta malaikat ya, yang kemudian dia mencelupkan dirinya ke dalam air lalu netes di setiap sayapnya. Setiap tetesan itu akan menghasilkan pahala. Nah, itu kan jutaan tetesan. Nah, yang kayak gitu banyak sekali di kitab Duratun Nasihin. Namun setelah saya paham tentang masalah bagaimana pentingnya validitas hadis dari Nabi SAW, ya, kemudian berubah prinsip. Kalau kayak gini ya, jangan-jangan sudah diperjuangkan tapi ternyata nggak ada hasilnya kan. Jadinya kita seperti di prank.
Padahal masih banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang valid, yang mungkin belum kita kerjakan. Tapi kita tergantikan dengan yang lain. Kita tergantikan dengan yang lain. Kenapa? Kita lebih fokus pada yang ini justru ditinggalkan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kami minta masukan dan saran dari para profesor doktor yang ada di sini. Monggo Profesor Basuki. Masya Allah. Oh, sebelah kanan dulu. Sesuai usia, yang senior yang mana? Yang selatan. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Enggak, kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Profesor Basuki ini. Ya. Yang ingin saya tanyakan, ada istilahnya itu hadis atau apa, hubbul waton minal iman. Kemudian itu di breakdown, rondo itu termasuk hubbul waton minal iman. Ini terus seandainya itu hadis atau yang doib, terus yang mengucapkan itu termasuk dapat dosa enggak? Kemudian di medsos itu banyak sekali hal-hal seperti itu disampaikan di medsos. Bukankah itu termasuk apa jenenge apa ya? Dosa jariah menurut saya. Yeah. Terima kasih tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya dengar plesetannya, Pak, hubbul wadon minal iman, Pak. Yang Bapak dengar yang mana? Hubbul waton minal iman. Orang waton nggak punya iman kan? Baik. Bagaimana status hubbul waton minal iman? Kalau di sini ada pernyataan as-saghani, statusnya maudhu, palsu. Dan ini hadis makdzub, maudhu'un, hadis yang dusta, palsu, tidak sah, tidak valid dari Rasulullah SAW. Meskipun secara makna hubbul waton minal iman, ada yang menganggap kalimat ini benar, misalnya secara makna. Tapi kalau dikatakan itu sabda Nabi SAW, ini nggak boleh, karena Nabi SAW tidak pernah menyampaikan seperti itu. Nah, apa makna hubbul waton minal iman? Al-waton di sini dimaknai surga, negeri asal kita. Maka mencintai negeri asal bagian dari iman, yaitu mencintai surga. Sebab negeri asal kita di mana, Pak? Di surga. Kita semuanya sedang berjuang untuk balik pulang menuju negeri asal kita. Karena ketika Adam diusir oleh Allah dari surga disebabkan beliau melakukan kesalahan, kemudian beliau berjuang bersama anak cucunya, berjuang bareng-bareng untuk kembali ke surga. Sehingga kita sedang berjuang baik dengan amal saleh, menghindari sesuatu yang haram untuk kembali ke surga. Membangun kecintaan kepada surga, itulah motivasi orang untuk mau beramal. Kalau orang tidak begitu mencintai surga atau kurang percaya terhadap surga, tingkat yakin terhadap surga itu rendah, dia nggak begitu semangat untuk beramal. Orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak ibadah, itu kan ketika mereka ditanya tentang surga itu apa, mereka nggak begitu paham. Ya, engko nikmati ya jarene mlebu swarga, ya isine kenikmatan. Lah sampean kok gak beramal? Gampang, Mas. Anggere wis mati, engko nek tangga-tangga tahlilan gak aku mlebu swarga. Jadi dia mengandalkan amal tanggane ya. Nah, sampean ditahlilin apa mboten, Pak? Lah jarene ning kene ditahlili, Pak. Masya Allah. Akhirnya dia malah mengandalkan amal orang lain. Dia sendiri tidak beramal. Keyakinan itu banyak, Pak. Saya ketemu dengan orang yang kalau Ramadan nggak puasa, rokokan jedal-jedul, nek sholat ya ora tahu,
ora tahu mangkat yang masjid, dia baru datang ke masjid itu pas Idul Adha. Itu datang, terus nunggoni daging sate ini. Hanya itu dia datang. Selain itu nggak datang. Jadi kalau untuk kegiatan kerja bakti nyembelih kurban itu dihadir sebagai panitia. Tapi sholat 5 waktu ora tahu teko. Kemudian poso ya ora tahu poso. Banyak ya, banyak. Itu orang kampung-kampung itu banyak. KTP-nya Islam. Nah, dalam keyakinan mereka sampai nikmati le pripun. Lah aku nikmati ya ditahlili karo tangga, enggak melbu. Bar ditahlili melbu napa, Pak? Melbu tahlil. Dalam keyakinan mereka masuk surga. Sehingga hubbul watan minal iman, itu sebagian memahami watan di sini adalah al-watan, negeri, maksudnya negeri surga. Kalau mencintai negara dan mencintai kampung halaman itu bawaan tabiat. Saya mencintai negara saya, Bapak Ibu mencintai negara kita semua, mencintai kampung halaman itu bawaan dari tabiat. Makanya walaupun kita sudah jauh meninggalkan kampung halaman, tetap punya keinginan untuk apa? Balik. Begitu. Itu sifatnya amrun tabi'i, sesuatu yang terbit dari tabiat, sehingga manusia semuanya hampir memilikinya. Baik. Apa hubungannya dengan ronda, Pak? Jaga keamanan. Jaga keamanan. Ya, kalau itu tujuannya biar menjaga agar tidak ada yang ganggu kaum muslimin yang sedang beristirahat dan seterusnya, insya Allah jadi amal soleh. Ya, Bapak Ibu istirahat, biar saya yang jaga. Nah, tapi yang serius, ya. Rondo yang mau isine dolanan karambol, karo gaple, snack mulai. Jimbitane dijukuk jam 6 pagi, Pak. Betul ya? Betul. Rondo apa nih kayak ini? Monggo, mungkin Profesor Nur Hasan ada yang mau melengkapi? Waktunya sudah habis. Berarti disimpan besok ya? Nah. Kenapa? Oh, dikerenai. Siap. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.